Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa subscribe channel kami di YouTube dan juga install aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini. Kalau saya lihat ya tentu hal ini sangat menarik nih bagi para pelaku di pasar modal. Karena ini kan momen-momen seperti ini bukan momen-momen yang setiap hari ada. Jadi Benar. dengan kondisi seperti ini, up and down-nya market itu sangat menggairahkan bagi investor, terutama bagi investor retail. Nah, saya memang mesti ngelihatnya kita harus hati-hati. Kalau secara fundamental, future dari pasar modal kita tetap masih kepada arah yang positif, ya. Ya. Hanya memang kita mesti memperhatikan dan berhati-hati juga terhadap pandemi COVID-19 ini. Ini belum berakhir nih. Hanya euforia sesaat terhadap pemilihan presiden Amerika saja yang menyebabkan market kita bereaksi positif. Beberapa hal yang saya lihat juga positif terhadap terpilihnya Biden adalah di mana Biden itu punya kebijakan akan menaikkan tarif pajak, terutama pajak dividen. Nah, ini yang menyebabkan investor di Amerika, konglomerasi Amerika itu mencari emerging market. Dan Indonesia menjadi salah satu emerging market yang boleh dikatakan menjadi the darling bagi para investor. Kenapa? Karena kondisi fundamental kita yang relatif stabil di tengah pandemi, kemudian kebijakan politik kita relatif itu pun stabil. Nah, ini yang menarik sekali bagi investor-investor asing. Maka tidak aneh pada saat beberapa waktu lalu kita melihat ada aliran uang masuk ke Indonesia, ada capital inflow dari Ya. beberapa fund manager asing untuk masuk ke pasar modal Indonesia. Ya. Dari pandangan aset manajemen, Pak Irvin, kalau kita trace back kemarin-kemarin ketika tahun politik atau bahkan pilpres, ini pengaruhnya ke dunia investasi seperti apa sih Pak? Dan apakah aset manajemen punya strategi yang sedikit spesifik berbeda pendekatannya ketika kita masuki tahun politik pilpres, baik dari negara adidaya yang berpengaruh seperti Amerika Serikat maupun pilpres di dalam negeri seperti Indonesia? Ya, kalau saya perhatikan khususnya pilpres di Indonesia dalam 4-5 kali pemilihan presiden, memang ada kecenderungan market itu ada bereaksi. Market cenderung mulai bereaksi positif pada saat presiden yang dijagokan itu mempunyai jumlah pemilih yang lebih besar dibandingkan presiden yang yang kurang disukai oleh market. Ya. Demikian pula sebaliknya. Jadi saya rasa ini hal-hal yang saya rasa memang akan berpengaruh terhadap market baik pasar modal maupun market secara umum. Sebagai penutup Pak Irvin, posisi rupiah kita juga didorong lebih kuat lagi. Tapi Anda lihat tren perjalanan rupiah seperti apa karena sekarang sudah ada di bawah 14.100. 14.100 ini saja levelnya kita perkirakan paling tidak nanti sampai akhir November. Tapi sekarang sudah kejadian di bawah level psikologis 14.100. Ya, jadi rupiah kalau secara fundamental, rupiah sebenarnya tidak berubah. Fundamental rupiah cenderung stabil. Tapi yang berubah itu adalah efek global. Adanya capital inflow ke dalam Indonesia, itu yang menyebabkan seolah-olah rupiah menguat. Ya. Nah, tentu capital inflow ini harus kita sikapi positif.